edisi 5 September 2024 masih bersama saya RJ Trinitas dan kami akan mengajak kalian untuk ngobrol ya bersama dengan narasumber kita yang kedua di pagi hari ini. Ada Ibu Cecilia Nia atau yang biasanya kita akrab menyapa Kakak Cecil teman-teman Pro 2 terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan ya oleh SD Impres ND7, yaitu pengenalan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan untuk kalian yang juga mau gabung bersama kami, boleh di 082147650422. Saya sapa dulu Kakak Cecil yang sudah tersambung bersama kita pagi hari ini melalui line telepon. Selamat pagi Kak Cecil. Oke, saya tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas, Kak Cecil. Oke. Enggak. Oke, sekarang jauh lebih jelas, Kak Cecil. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan baik. Kak Irin apa kabar? Puji Tuhan luar biasa baik, Kak Cecil. Masih terdengar jauh suaranya, Kak Cecil? Oke, siap. Oke, ini jauh lebih baik. Oke, makasih. Iya, menarik Kak Cecil. Saya melihat postingan status Kak Cecilia Nia ya di sosial media teman-teman Pro 2. Ada kegiatan yang diselenggarakan oleh SD Impres ND7, bersih-bersih pantai, clean up pantai teman-teman Pro 2. Dan ternyata kegiatan ini adalah kegiatan pengenalan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kak Cecil sebagai salah seorang guru di SD Impres ND7 mungkin bisa diceritakan kenapa kemudian ini menjadi bagian dari kegiatan di SD Impres ND7 Kak Cecil. Oke, baik. Suaranya terpantau jelas ya Kak Irin? Jelas sekali Kak Cecil. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi di hari ini bersama teman-teman Pro 2 lainnya. Memang salah satu program kita di sekolah itu adalah menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan sebagai bukti nyata, sebagai bentuk aksi nyatanya itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya kemarin sore kita sempat mengadakan kegiatan pembersihan lingkungan sekitar yang bertempat di sepanjang bibir pantai Bita, karena memang setiap hari itu gelombang sampahnya itu kayaknya tak terbendung ya. Setiap hari itu ada saja sampahnya di situ. Nah, selain itu kita juga selain menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan, kita juga mengenalkan kepada siswa bagaimana memilih dan memilah sampah menurut jenisnya gitu. Yeah. Ada yang bisa di recycle atau didaur ulang atau yang bisa di reuse, digunakan kembali. Dan ada sampah yang memang tidak boleh dibakar gitu kan, Kak Irin. Betul. Supaya mereka juga harus tahu sampah mana yang kalau dibakar itu membawa dampak buruk bagi lingkungan, dan yang lainnya itu yang bisa membawa dampak baik bagi lingkungan gitu Kak Irin. Oke, di kegiatan kemarin Kak Cecil, apakah semua warga sekolah SD Impres ND7 kemudian dikerahkan untuk melakukan pembersihan pantai ini Kak Cecil? Kalau kegiatan kemarin itu kita hanya melibatkan siswa di kelas atas ya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu masih di lingkungan sekitar sekolah gitu. Oke, jadi kelas 4 sampai dengan kelas 6 ya Kak Cecil. Nah, tadi kan ada sampah-sampah yang kemudian dipilah oleh teman-teman dari SD Impres ND7. Akhirnya sampah-sampah ini akan dikemanakan nih Kak Cecil? Kebetulan kemarin kita juga bertemu dengan beberapa teman yang dari kantor apa namanya lupa kemarin. DLH. Kita diminta untuk memilah sampah, yaitu menurut jenisnya sampah plastik, sampah organik, sampah makanan sisa itu kita mengisinya ke dalam karung-karung, terus kita tempatkan di sekitar itu yang nantinya akan diambil sama pihak pengelola gitu Kak Irin. Oke, baik ya. Jadi sudah ada kerjasama atau komunikasi yang juga sudah dilakukan ya, Kak Cecil ya?
Iya, benar Kak Irin. Oke, nah Kak Cecil sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar nih, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan pentingnya ya peduli atau cinta terhadap lingkungan kepada siswa-siswi di sekolah, Kak Cecil? Kalau tantangan itu pasti ada ya Kak Irin ya. Karena memang ketika anak itu berada dalam lingkungan belajar, otomatis kita akan selalu mengingatkan mereka untuk melakukan atau memberikan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari hal-hal kecil itu dengan mengamankan sampah-sampah yang dilihat di sepanjang lingkungan sekolah. Tapi yang menjadi tantangannya adalah ketika mereka kembali ke rumah gitu, karena kapasitasnya itu mereka belum bisa speak up ya ketika ada orang lain yang melakukan atau membiarkan sampah-sampah itu bertebaran saja. Nah itu tantangan tersendiri buat kita. Sekalipun kita sudah push mereka di lembaga pendidikan di sekolah, tapi ketika mereka kembali ke lingkungan itu sering kita temukan itu mereka tidak kayak tidak punya daya apa-apa untuk menyadarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, menunjukkan kepedulian, menunjukkan rasa cinta pada lingkungan. Karena masyarakat itu kan pola pikirnya beda-beda. Iya. Betul ya. Ketika melihat anak kecil saja yang untuk kayak berbicara, jangan sampai sembarangan, jadi kamu anak kecil tahu apa gitu. Iya. Nah itu kan tantangan tersendiri buat kita Kak Irin. Iya. Betul sekali teman-teman Pro 2 ya. Apalagi kalau yang menegurnya ini ya anak-anak kecil ya, pasti akan tidak dianggap begitu Kak Cecil ya. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh SD Impres ND7 ini Kak Cecil ini menjadi kegiatan rutin yang nantinya akan terus berlanjut dilaksanakan? Iya benar Kak, ini kan sudah menjadi bagian dari program sekolah. Ini akan diadakan berkelanjutan. Biasanya kita itu kalau memang tidak bisa dilaksanakan dalam 3 semester, kita biasanya 1 semester sekali. Intinya ada kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan itu sendiri. Oke, baik. Nah Kak, apakah Kakak melihat ya seperti apalah begitu Kakak melihat perubahan dalam perilaku siswa-siswi khususnya yang ada di SD Impres ND7 dengan adanya program ini Kak? Oke, dengan adanya program menumbuhkan rasa peduli dan cinta terhadap lingkungan ini di kehidupan nyata di sekolah itu mereka sudah terbiasa mengamankan atau mengamankan sampah-sampah yang mereka punya seperti sampah kemasan snack atau jajan itu mereka selalu menaruh atau menyimpan atau membuang itu langsung ke tempat sampah yang sudah disediakan sehingga lingkungan di sekitar sekolah itu tetap terjaga kebersihannya. Oke, baik. Kak Cecil, apa nih yang menjadi harapan dari Kak Cecil ya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SD Impres ND7 begitu? Kalau bicara tentang clean up sampah, ya kan, membersihkan, tapi berikutnya pasti akan ada lagi pengunjung-pengunjung yang dalam tanda kutip nakal ya, membuang sampahnya sembarangan. Apa nih harapan Kak Cecil untuk seluruh masyarakat kita nih, Kak Cecil ya, khususnya orang-orang muda atau yang datang untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita, Kak Cecil? Untuk harapannya ya semoga ya ada kesadaran dari tiap individu yang menjadi pengunjung salah satu objek wisata di Kota ND ini, karena memang selain menjadi tujuan wisata, kita juga harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Dan untuk anak-anak muda, harapannya itu kita menjadi pengelola sampah dari kita sendiri. Contohnya gini ya, kalau kita sedang makan bungkusan snack itu kan jangan dibuang sembarangan, kayak buang di jalan, di pantai, pokoknya dimanapun itu dibuang sembarangan. Tapi alangkah baiknya itu disimpan di dalam tasnya masing-masing, dibawa pulang ke rumah, amankan rumah, atau mau didaur ulang di rumah pun silahkan. Intinya jangan sampai lingkungan kita itu tercemar. Kita ini berada dalam ruang publik, di mana setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berada di tempat tersebut. Namun, jika tanpa sebuah kesadaran untuk menjadi bagian dari kebersihan dan kepedulian kita terhadap lingkungan itu sendiri, semua yang kita programkan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi harapan baiknya itu untuk semua, siapapun, kalangan manapun itu, dimanapun kita berada,
kita harus menjadi pionir, kita harus menjadi trendsetter dari kebersihan lingkungan kita sendiri, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Cecil ya. Sebuah langkah kecil harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, teman-teman Pro 2. Salah satunya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Kak Cecil, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk semua teman-teman yang ada di SD Impres ND7. Oke, terima kasih Kak Irin, terima kasih RRI. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Bye. Bye. Oke teman-teman Pro 2, itu dia obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Ibu Ceciliania ya, salah satu guru di SD Impres ND7 terkait dengan kegiatan peduli dan cinta terhadap lingkungan yang sudah mereka laksanakan dan menjadi program dari sekolah. Saya Trinitas, kita masih akan terus lanjut teman-teman Pro 2 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.